Siapakah sosok yang paling ditakuti, paling dibenci, sekaligus paling membuat penasaran dalam sejarah? Banyak dari kita mungkin akan langsung menjawab iblis. Tapi, pernahkah kita bertanya, dari mana asal-usul makhluk ini? Apakah ia diciptakan sudah dalam keadaan jahat? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Hari ini, kita akan menelusuri kisah yang jarang diceritakan. Kisah tentang Azazil, nama iblis sebelum ia terusir dari surga. Kisah ini membawa kita kembali ke masa jauh sebelum manusia pertama, Adam, diciptakan. Di alam semesta yang megah, ada berbagai macam makhluk yang menghuni surga. Salah satunya adalah para malaikat yang diciptakan dari cahaya dan selalu taat kepada Allah. Namun, ada juga bangsa jin yang diciptakan dari api yang menyala-nyala. Di antara bangsa jin inilah lahir sesosok makhluk yang luar biasa. Namanya Azazil. Azazil bukanlah jin biasa. Ia dianugerahi kecerdasan yang cemerlang, kekuatan yang dahsyat, dan yang paling penting, keimanan dan ketakwaan yang luar biasa. Ia menghabiskan ribuan tahun untuk beribadah kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Ibadahnya begitu hebat, begitu khusyuk, hingga namanya dikenal di seluruh penjuru langit. Dikatakan bahwa tidak ada sejengkal pun tanah di surga yang tidak pernah ia gunakan untuk bersujud. Karena ketaatannya yang tiada tanding, Allah mengangkat derajat Azazil. Ia diizinkan untuk tinggal bersama para malaikat di surga, bahkan menjadi pemimpin mereka. Ia diberi gelar Said al-Malaikat atau pemimpin para malaikat, dan juga Hazin al-Jannah atau bendahara surga. Para malaikat pun menghormatinya dan belajar darinya. Azazil berada di puncak kemuliaan, sebuah posisi yang didapatnya melalui ibadah dan pengabdian selama ribuan tahun. Ia adalah contoh sempurna dari ketaatan pada saat itu. Namun, seperti pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Kemuliaan dan pengetahuan yang dimiliki Azazil perlahan menumbuhkan bani-bani kesombongan di dalam hatinya. Ia mulai merasa dirinya adalah makhluk yang paling hebat, paling berilmu, dan paling mulia setelah Allah. Perasaan inilah yang nantinya akan menjadi awal dari kejatuhannya yang tragis. Ia tidak menyadari bahwa di dalam hatinya, sebuah bom waktu bernama keangkuhan sedang berdetak. Kemudian, tibalah hari penentuan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan kepada para penghuni surga bahwa Dia akan menciptakan makhluk baru di muka bumi, seorang khalifah. Makhluk itu adalah manusia yang akan diciptakan dari tanah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mendengar ini, para malaikat, termasuk Azazil, bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau." Pertanyaan ini bukanlah bentuk protes, melainkan sebuah permohonan untuk memahami hikmah di baliknya. Allah pun menjawab dengan singkat dan penuh makna, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Lalu Allah menciptakan Adam dari segumpal tanah, membentuknya dengan sempurna, dan meniupkan ruh ke dalamnya. Adam pun hidup. Untuk menunjukkan kemuliaan Adam, Allah mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu. Sebuah pengetahuan yang bahkan tidak dimiliki oleh para malaikat sekalipun. Ini adalah bukti bahwa manusia, meskipun terbuat dari tanah, memiliki potensi akal dan ilmu yang luar biasa. Setelah itu, datanglah perintah yang akan mengubah segalanya. Allah memerintahkan seluruh penghuni surga, baik malaikat maupun jin,
yang ada di sana untuk bersujud hormat kepada Adam. Bukan sujud penyembahan, melainkan sujud sebagai bentuk penghormatan atas kemuliaan ciptaan baru Allah tersebut. Seluruh malaikat tanpa ragu sedikit pun langsung bersujud. Mereka adalah makhluk yang diciptakan untuk taat. Namun, ada satu sosok yang membeku di tempatnya. Ia berdiri tegak, menolak untuk tunduk. Sosok itu adalah Azazil. Allah bertanya kepadanya, "Wahai Azazil, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri, ataukah kamu termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Disinilah bom waktu kesombongan itu akhirnya meledak. Dengan penuh keangkuhan, Azazil menjawab, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah." Jawaban ini adalah puncak dari arogansinya. Ia membandingkan materi penciptaannya, merasa api lebih mulia daripada tanah. Ia lupa bahwa kemuliaan sejati datang dari ketaatan kepada Sang Pencipta, bukan dari materi asal-usul kita. Pembangkangan inilah yang menjadi dosa pertamanya. Bukan sekadar menolak perintah, tapi juga mempertanyakan kebijaksanaan Allah dan meremehkan Siptonaya yang lain. Akibat kesombongannya yang tak terbatas itu, Allah pun murka. Kemuliaan yang telah diraih Azazil selama ribuan tahun lenyap dalam sekejap. Ia diusir dari surga dalam keadaan terhina dan dilaknat hingga hari kiamat. Sejak saat itulah namanya berubah. Azazil, sang pemimpin malaikat yang taat, kini menjadi iblis, yang berarti yang putus asa dari rahmat Allah. Ia juga disebut sebagai Asish atau setan, yang berarti yang menjauh dari kebenaran. Semua gelar kemuliaannya hilang, digantikan oleh gelar kehinaan abadi. Namun, kisah ini belum berakhir. Sebelum pergi, iblis memohon satu hal kepada Allah. Ia meminta agar usianya ditangguhkan hingga hari kebangkitan. Permintaannya ini dikabulkan, tapi tujuannya bukanlah untuk bertaubat. Sebaliknya, ia bersumpah di hadapan Allah. Sumpah yang mengerikan. Ia berkata, "Karena engkau telah menghukumku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Iblis bersumpah untuk menyesatkan Adam dan seluruh keturunannya sebagai balas dendam. Ia menjadikan manusia sebagai musuh abadinya. Misinya hanya satu, mengajak sebanyak mungkin manusia untuk menemaninya di neraka. Ia akan menggunakan segala cara, tipu daya, dan bisikan untuk menjerumuskan kita ke dalam dosa dan menjauhkan kita dari jalan Allah. Dari kisah Azazil ini, ada pelajaran yang sangat mendalam untuk kita semua. Pelajaran tentang bahaya kesombongan. Azazil jatuh bukan karena kurangnya ibadah atau ilmu, tapi karena satu sifat buruk, merasa lebih baik dari yang lain. Sifat inilah yang bisa menghancurkan amal kebaikan sebanyak apapun. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak peduli seberapa tinggi jabatan kita, seberapa banyak ilmu kita, atau seberapa tekun ibadah kita, semua itu akan sia-sia jika ada setitik kesombongan di dalam hati. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dan tidak pernah meremehkan orang lain berdasarkan penampilan, asal-usul atau status sosial mereka. Karena kemuliaan sejati di sisi Tuhan bukanlah berasal dari materi, melainkan dari ketakwaan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejatuhan Azazil dan senantiasa berlindung kepada Allah
dari godaan iblis yang terkutuk. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan ke teman-teman Anda, dan tentu saja subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan.